Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usi Listatia. Saya dari kelompok 7 bersama rekan saya Bella Oktadianti pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nur Aini MPD. Di sini kami akan membahas materi prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan materi pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bahasan materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Bella Oktadianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Usi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang konsep umum yang harus diperhatikan guru dalam memilih materi pembelajaran. Konsep umum dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Relevansi artinya kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan juga harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip. Konsistensi artinya keajengan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan juga meliputi 4 macam. Adekuasi artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang konsep-konsep psikologis dalam pemilihan materi yang relevan. Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang guru melalui pertimbangan psikologisnya diharapkan dapat melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara cepat. Dengan memahami psikologi pendidikan yang memadai, diharapkan guru dapat lebih tepat dalam menentukan bentuk perubahan perilaku yang dihendaki sebagai tujuan pembelajaran. 2. Memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Dengan memahami psikologi pendidikan yang memadai, diharapkan guru dapat menentukan strategi atau metode pembelajaran yang sesuai dan tepat. 3. Memberikan bimbingan atau memberikan konseling. Tugas dan peran guru di samping melaksanakan pembelajaran juga diharapkan dapat membimbing para siswanya dengan memahami psikologi pendidikan. Tentunya diharapkan guru dapat memberikan bantuan psikologis secara tepat dan benar. 4. Memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. Memfasilitasi artinya berusaha untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki siswa seperti bakat, kecerdasan, dan minat. Sedangkan memotivasi dapat diartikan berupaya memberikan dorongan kepada siswa untuk melakukan perbuatan tertentu, khususnya belajar. 5. Menciptakan iklim belajar yang kondusif. Efektivitas pembelajaran membutuhkan adanya iklim belajar yang kondusif. Guru dengan pemahaman psikologi pendidikan yang memadai memungkinkan untuk dapat menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam kelas. Yang keenam, berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Pemahaman guru tentang psikologi pendidikan memungkinkan untuk terwujudnya interaksi dengan siswa secara lebih bijak, penuh empati, dan menjadi sosok yang menyenangkan di hadapan siswanya. 7. Menilai hasil pembelajaran yang adil. Pemahaman guru tentang psikologi pendidikan dapat membantu guru dalam mengembangkan penilaian pembelajaran siswa yang lebih adil, baik dalam teknis penilaian, pemenuhan prinsip-prinsip penilaian, maupun menentukan hasil penilaian. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudari Usi. Saya akan melanjutkan materi pembahasan, yakni substansi materi yang ketiga, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih materi.
Seorang guru diharapkan dapat memilih bahan ajar untuk digunakan dalam proses pembelajaran di kelasnya. Dalam proses pemilihan bahan ajar tersebut, terdapat 7 faktor yang harus dipertimbangkan oleh guru agar bahan ajarnya menjadi efektif. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, kecermatan isi. Kecermatan isi ini berkenaan dengan validitas isi dan keselarasan isi atau kebenaran isi secara ilmiah. Validasi ini menunjukkan bahwa isi bahan ajar tidak dikembangkan secara asal-asalan. Isi bahan ajar dikembangkan berdasarkan konsep dan teori yang relevan. Isi bahan ajar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau keilmuan. Kemudian yang kedua adalah ketepatan cakupan. Ketepatan cakupan ini berkenaan dengan keluasan dan kedalaman materi, serta keutuhan konsep yang dibahas berdasarkan bidang ilmunya. Kemudian yang ketiga adalah ketercernaan bahan ajar. Ketercernaan bahan ajar ini berkenaan dengan kemudahan bahan ajar tersebut dipahami dan dimengerti oleh siswa sebagai pengguna. Bahan ajar menggunakan media apapun harus memiliki tingkat ketercernaan yang tinggi. Artinya, bahan ajar dapat dipahami dan isinya dapat dimengerti oleh peserta dengan mudah. Misalnya dengan pemaparan yang logis, penyajian materi yang runtut, kemudian bisa juga menggunakan contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Dan yang keempat adalah penggunaan bahasa. Dalam mengembangkan bahan ajar, penggunaan bahasa menjadi salah satu faktor yang penting. Penggunaan bahasa yang meliputi pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna sangat berpengaruh terhadap manfaat bahan ajar. Walaupun isi bahan ajar sudah cermat, menggunakan format yang konsisten, serta dikemas dengan menarik, namun jika bahasa yang digunakan tidak dimengerti oleh peserta didik, maka bahan ajar tidak akan bermakna apa-apa. Kemudian yang kelima adalah perwajahan atau pengemasan. Ini berkenaan dengan penataan letak informasi dalam satu halaman cetak. Perwajahan atau pengemasan berperan dalam perancangan atau penataan letak informasi dalam satu halaman cetak, serta pengemasan dalam paket bahan ajar multimedia. Sedangkan menurut Husni, perwajahan dan pengemasan bahan ajar meliputi penyediaan alat bantu belajar dalam bahan ajar, sehingga bahan ajar dapat dipelajari peserta secara mandiri. Kemudian yang keenam adalah ilustrasi. Ilustrasi ini berkenaan dengan variasi penyampaian pesan dalam bahan ajar agar lebih menarik, memotivasi, komunikatif, dan membantu pemahaman siswa terhadap isi pesan. Penggunaan ilustrasi dalam bahan ajar memiliki ragam manfaat. Antara lain yang pertama adalah untuk memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. Kemudian membuat bahan ajar menjadi lebih menarik melalui variasi penampilan. Ilustrasi yang biasa digunakan dalam bahan ajar adalah daftar atau tabel, kemudian diagram, grafik, kartun, foto, gambar, sketsa, simbol, dan skema. Kemudian yang ketujuh adalah kelengkapan komponen. Kelengkapan komponen ini berkenaan dengan paket bahan ajar yang dapat berfungsi sebagai komponen utama, komponen pelengkap, dan komponen evaluasi hasil belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.